Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita saksikan Tari Sekar Jagad oleh Institut Seni Indonesia Denpasar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Excellency Ambassador of Denmark, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, para Bupati, Wali Kota Sebali, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara peluncuran peta jalan ekonomi Kerti Bali menuju Bali era baru dimulai. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan laporan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, yang mulia Duta Besar Negara Sahabat, yang terhormat Bapak Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, serta seluruh undangan yang berbahagia. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan selamat datang di Bali kepada Bapak Presiden serta seluruh undangan dalam menghadiri acara peluncuran peta jalan ekonomi Kerti Bali menuju Bali era baru. Seluruh masyarakat Bali merasa sangat terhormat dan berbahagia atas kunjungan Bapak Presiden pada hari yang baik ini. Izinkanlah kami melaporkan bahwa berkat komitmen kuat, kebijakan dan arahan Bapak Presiden, penanganan pandemi COVID-19 di Bali telah mencapai hasil yang sangat baik, ditandai dengan melandainya jumlah kasus harian, tingkat kesembuhan yang cukup tinggi, kasus meninggal semakin menurun, dan jumlah kasus aktif juga menurun secara konsisten. Pencapaian yang baik ini sangat terkait dengan tingginya cakupan vaksinasi, yakni vaksinasi suntik ke-1 telah mencapai 101% dan suntik kedua sudah mencapai 89% dari jumlah penduduk yang divaksinasi sebanyak 3,4 juta orang. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama pemerintah Provinsi Bali, Kodam 9 Udayana, Polda Bali, pemerintah kabupaten kota, desa, kelurahan, dan desa adat, serta berbagai komponen masyarakat yang ada di Bali. Pandemi COVID-19 telah berlangsung hampir 2 tahun, memberi dampak negatif terhadap kepariwisataan Bali, sehingga pada tahun 2020 perekonomian Bali mengalami kontraksi yang sangat dalam mencapai minus 9,34%. Menjelang akhir tahun 2021 ini telah mulai ada indikasi pemulihan, ditandai peningkatan jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali. Penerbangan mulai penuh, tingkat hunian hotel mulai meningkat, restoran mulai ramai, dan aktivitas ekonomi masyarakat lokal mulai menggeliat. Masyarakat tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Di mana-mana terlihat kepatuhan masyarakat memakai masker sampai ke desa-desa. Sesuai arahan Bapak Presiden, kami telah mengantisipasi munculnya varian baru Omikron dengan memperketat protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 menjadi momentum yang benar-benar telah menyadarkan kami bahwa perekonomian Bali yang didominasi satu sektor pariwisata ternyata sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal seperti gangguan keamanan, bencana alam, dan bencana non-alam. Oleh karena itu, sudah saatnya perekonomian Bali kembali pada keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal yang meliputi alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Menimbang keseluruhan aspek pengalaman pahit tersebut, pemerintah Provinsi Bali telah merumuskan konsep perekonomian bernama Ekonomi Kerti Bali
yakni ekonomi yang harmonis terhadap alam, hijau atau ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Yang terdiri dari 6 sektor unggulan, yaitu pertanian dengan sistem pertanian organik, kelautan dan perikanan, industri, IKM, UMKM, dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata berbasis budaya yang berorientasi pada kualitas. Kami bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden telah berkenan menjadikan ekonomi kreatif Bali sebagai konsep transformasi perekonomian Bali yang diinisiasi oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kami sangat berharap program ini sudah bisa mulai dilaksanakan pada tahun 2022 secara bertahap dan berlanjut sampai menjadi percontohan yang sukses. Semoga atas restu alam semesta, kebijakan dan kebijaksanaan Bapak Presiden menjadikan perekonomian Bali akan bangkit maju untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali. Selanjutnya, dengan hormat kami memohon kepada Bapak Presiden berkenan memberikan arahan dan secara resmi meluncurkan peta jalan ekonomi kreatif Bali menuju Bali era baru, hijau, tangguh, dan sejahtera, serta Master Plan U8. Bapak Presiden yang kami muliakan, beserta hadirin yang terhormat, demikian laporan ini. Atas perkenan Bapak Presiden dihaturkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penayangan video Bali Era Baru. Pandemi mengajarkan kita tentang banyak hal. Tentang kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan untuk menjaga diri dan sekitar kita, serta tekad yang kuat untuk bangkit dan melewati masa-masa sulit ini. Melawan pandemi butuh kesabaran, uluran tangan dari yang kuat, kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan nyata. Namun, upaya pemulihan ekonomi belum cukup. Bali terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Generasi muda tidak tertarik bekerja di sektor pertanian. Selain itu, kesenjangan masih terjadi di Bali. Ekonomi Bali harus bertransformasi menuju Bali era baru, hijau, tangguh, dan sejahtera. Yang sejalan dengan nilai kearifan lokal Satkerti melalui 6 strategi besar transformasi ekonomi Bali. Bali era baru akan menjadi Bali pintar dan sehat. Sumber daya manusia Bali menjadi berkualitas internasional dan juga sebagai destinasi kesehatan, kecantikan, domestik, bahkan dunia. Bali produktif, modernisasi sektor pertanian dan menjadi sentra pertanian organik.
Industri ramah lingkungan berbasis potensi lokal mendorong diversifikasi ekonomi Bali. Zona wisata Ubud, Tegal Alang, dan Payangan yang terintegrasi berkelanjutan dan inklusif akan melestarikan budaya sekaligus meningkatkan pariwisata berkualitas. Bali Smart Island. Era digital 4.0 akan membawa Bali menjadi Smart Island, sehingga teknologi digital mewarnai seluruh aktivitas kehidupan. Bali terintegrasi. Integrasi ekonomi Bali dengan wilayah lain menjadikan Bali terdiversifikasi dan menjadi pengungkit rantai nilai di Indonesia dan global. Bali Hijau. Penggunaan energi bersih, daur ulang sampah, transportasi ramah lingkungan, dan penerapan ekonomi sirkular menjadi prinsip utama pembangunan Bali. Sehingga Bali berkontribusi pada penurunan emisi karbon. Bali kondusif. Penguatan keuangan, kelembagaan, dan kemudahan birokrasi menjadi kunci untuk memaksimalkan sumber daya dan potensi Bali. Melalui 6 strategi besar transformasi ekonomi Bali, PDRB per kapita akan meningkat 8 kali lipat di tahun 2045, sehingga setara dengan negara Spanyol saat ini. Mari bersama menuju Bali era baru, hijau, tangguh, sejahtera. Bappenas membangun visi Indonesia. Selanjutnya, paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Kepala Bappenas, Bapak Suarso Monoarfa, dilanjutkan penyerahan dokumen Peta Jalan Ekonomi Kerti Bali, Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata Ulapan, dan penyerahan Piala Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah di Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon. Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, His Excellency Duta Besar Lars Bo Larsen dari Denmark, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Provinsi Bali, Bupati dan Wali Kota seprovinsi Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, Peta Jalan Transformasi Ekonomi Bali dan Master Plan Ulapan merupakan penerjemahan penugasan dari Bapak Presiden kepada Bappenas untuk menyusun transformasi ekonomi Indonesia pasca 2019, pasca COVID 2019. Bali sebagai barometer Indonesia di mata dunia harus segera pulih dan bangkit, serta harus bertransformasi menjadi Bali era baru. Untuk itu kami telah menyusun 6 strategi besar transformasi ekonomi Bali yang selaras dengan nilai-nilai filosofi kearifan lokal Satkerti. Saat ini Bali memiliki tantangan kesehatan yang cukup besar. TBC dan HIV merupakan penyakit menular tertinggi. Angka kematian bayi berada di atas rata-rata nasional. Mayoritas tenaga kerja di Bali berpendidikan SMP ke bawah, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas. Dengan strategi Bali Pintar dan Sehat, Bali akan memiliki sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter kuat, kreatif, dan memiliki kemampuan inovasi yang tinggi.
Terkait dengan produktivitas, Bali saat ini memiliki tantangan. Minimnya penggunaan teknologi di sektor pertanian, terbatasnya keterkaitan rantai pasok komoditas dari hulu hingga hilir, terbatasnya keragaman subsektor industri, dan rendahnya kontribusi sektor industri terhadap total ekspor. Maka dengan strategi Bali produktif, Bali akan memiliki tenaga kerja setara pekerja kelas menengah, pertanian modern menuju Bali organik, industri hijau berorientasi ekspor, serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Pengembangan pariwisata berkualitas tersebut juga akan didukung oleh Master Plan U8 yang mengembangkan 3 zonasi. Zonasi pertama, pengembangan produk wisata berbasis keluhuran warisan budaya Ubud. Zona 2, pengembangan produk wisata berbasis budaya keseharian masyarakat Ubud. Dan zona ketiga, pengembangan produk wisata berbasis wisata alam dan petualangan. Bali saat ini juga menghadapi permasalahan lingkungan seperti peningkatan emisi, kenaikan permukaan laut, tingginya konsumsi energi non terbarukan, dan permasalahan pengelolaan sampah. Dengan strategi Bali Hijau, mudah-mudahan Bali dapat mewujudkan penurunan emisi pada sektor pertanian, pengelolaan sampah dengan teknologi maju, transportasi ramah lingkungan, implementasi blue economy sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan luas tutupan mangrove yang ideal. Bali saat ini juga menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur konektivitas serta minimnya infrastruktur logistik. Melalui strategi Bali terintegrasi, Bali akan menjadi hub logistik udara yang menghubungkan Bali dengan pasar domestik dan pasar global. Peranan digital juga menjadi penting, terutama pada saat pandemi. Tantangan Bali saat ini masih terdapat blank spot dan kecepatan jaringan yang rendah. Terkonsentrasinya layanan operator seluler di Bali bagian selatan dan pemanfaatan digital internet yang relatif rendah. Maka melalui strategi Bali Smart Island, Bali akan memiliki 100% digital coverage dengan kualitas jaringan prima, menjadi destinasi startup global, serta memiliki sistem digital terintegrasi antara lain smart government dan smart economy. Terakhir, strategi Bali kondusif hadir untuk menciptakan kemudahan berusaha dan birokrasi yang efisien. Bapak Presiden yang saya muliakan, saat ini intervensi terintegrasi yang sudah dilakukan terhadap Bali antara lain pembiayaan dana alokasi khusus tahun 2021 untuk transformasi persampahan yang akan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Pengembangan kawasan khusus pariwisata kesehatan di Sanur, pembangunan pelabuhan Benoa sebagai cruise hub, pembangunan jalan bebas hambatan Gilimanuk, Mengwitani, serta bantuan hibah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali, seperti hibah dari pemerintah Singapura, Swedia, dan hibah dari pemerintah Amerika Serikat. Dengan transformasi ekonomi Bali, yaitu ekonomi kerti Bali menuju Bali era baru, maka diharapkan produktivitas tenaga kerja akan meningkat hingga 4 kali lipat dan ekonomi tumbuh rata-rata 7,4%. PDRB per kapita akan meningkat hingga 8 kali lipat, tingkat kemiskinan menurun ke level 0,18%, serta tingkat pengangguran menurun ke level 0,5%, dan akan tercipta sustainable living yang didukung oleh peningkatan produk hijau dan green jobs. Mudah-mudahan dokumen peta jalan ini dapat direplikasi oleh provinsi lain untuk mendesain ulang perencanaan jangka panjang pasca pandemi COVID-19 menuju visi Indonesia Emas 2045. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya peta jalan ekonomi kerti Bali menuju Bali era baru dan Master Plan U8. Saya juga mengetahui bahwa Kura-Kura Bali berkomitmen mendukung pemerintah untuk membawa Pulau Dewata bangkit dari situasi pandemi menuju Bali era baru. Saya berharap seluruh pemangku kepentingan menyelaraskan dengan rencana pemerintah untuk menjadi tempat pengembangan kewirausahaan, inovasi di sektor hijau, kesehatan, olahraga kreatif, dan digital teknologi. Dan di Bali,
Kura-kura Bali khususnya berpotensi menjadi prototip penataan teknologi dan praktek pembangunan berkelanjutan serta penerapan peta jalan ekonomi kreatif Bali menuju Bali era baru, hijau, tangguh, dan sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan dokumen dan piala penghargaan kepada Gubernur Bali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo diakhiri dengan pernyataan dan penekanan tombol sebagai tanda peluncuran peta jalan ekonomi kreatif Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, Yang Mulia Duta Besar Denmark untuk Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Bali, beserta Wakil Gubernur dan seluruh jajaran Forkominda, para Bupati dan Wali Kota se-Bali, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Dampak pandemi COVID-19 ini larinya kemana-mana. Yang sebelumnya tidak kita hitung, yang sebelumnya tidak kita perkirakan, muncul satu demi satu. Karena pandemi, beberapa negara terjadi langka energi. Karena pandemi, beberapa negara juga terjadi kelangkaan pangan. Karena pandemi juga beberapa negara inflasinya mengalami kenaikan yang tinggi. Karena pandemi juga kelangkaan kontainer, baik untuk dalam negeri maupun untuk ekspor, semua negara mengalaminya, yang sebelumnya juga tidak terprediksi dan tidak diperkirakan. Karena pandemi, juga inflasi naik di banyak negara. Ini hati-hati juga, kita harus hati-hati. Dan juga karena pandemi, beberapa minggu terakhir ini terjadi yang namanya kenaikan harga produsen. Kalau nanti harga produsen naik, hati-hati, itu juga akan masuk ke yang namanya harga konsumennya juga ikut naik, hati-hati ini. Sehingga yang namanya fiskal semua negara sekarang ini defisit semuanya. Moneter di beberapa negara juga terjadi keguncangan. Malah kemarin pada saat di pertemuan di Roma, banyak menteri keuangan yang mulai ketakutan apabila dari defisit yang tinggi,
kemudian masuk ke defisit yang normal. Artinya terjadi shock lagi karena uang menjadi ngerem semuanya. Dampaknya kemana juga sulit diprediksi dan diperkirakan. Artinya apa? Ketidakpastian global tinggi. Keraguan seluruh pemimpin untuk memutuskan itu menjadi juga tinggi. Dan kompleksitas masalah juga menjadi muncul bertubi-tubi. Inilah yang semuanya kita harus bersiap-siap, mengantisipasi, kalau bisa mengkalkulasi dan menghitungnya, sehingga persiapan perencanaan itu selalu ada. Dan kita tahu semuanya, sejak kemarin kita sudah memegang yang namanya presidensi G20. Keketuaan G20. Ini sebuah kehormatan dan kepercayaan yang diberikan dunia kepada kita. Hati-hati, di G20 ini negara-negara besar ada semuanya. Ini adalah negara-negara dengan gross domestic bruto yang paling gede-gede. PDB-nya yang paling gede-gede. Dan di dalam presidensi G20 nanti kita juga akan masuk ke 3 hal saja. Enggak akan kemana-mana. Konsentrasinya yang pertama itu di arsitektur kesehatan global yang memang harus berubah dengan kejadian pandemi ini. Kemudian transformasi digital, semua negara mengejar ke arah itu. Ini juga akan kita bicarakan. Kemudian yang ketiga mengenai green economy dan transisi energi yang juga penting untuk kita bicarakan. Oleh sebab itu, berulang-ulang saya katakan bahwa pandemi ini harus dijadikan momentum untuk melakukan transformasi fundamental. Semua harus memiliki keinginan itu. Sehingga ketangguhan ekonomi kita itu ada. Karena pandemi ini juga memberikan peluang kita untuk melompat naik. Tapi kita bisa memanfaatkan momentum ini tidak. Untuk meningkatkan diri dan melakukan transformasi ekonomi secara besar-besaran. Sehingga kita harapkan pasca COVID selesai, kita sudah berada pada posisi di tangga yang lebih baik. Dan saya paham betul dalam 2 tahun ini masyarakat Bali betul-betul terpukul. Tadi Pak Gubernur menyampaikan pertumbuhan ekonomi di 2020 berada di posisi minus 9,43. Padahal sebelumnya, pada kondisi normal itu Bali biasanya di angka 5,3%. Plus yang tadi minus 9,43. Sehingga ekonomi Bali mengalami kontraksi yang paling dalam dibandingkan provinsi-provinsi yang lain, karena memang sektor pariwisata yang diandalkan Bali ini adalah sektor yang paling awal terimbas dan sektor yang memang paling belakang untuk pulih. Oleh karena itu kita harus melakukan refleksi besar-besaran sekaligus mentransformasi diri secara fundamental. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas. Bapak Ibu yang saya hormati, terdapat beberapa hal yang harus kita jadikan perhatian. Pertama, kita harus meningkatkan terus diversifikasi ekonomi. Dan ekonomi tidak bisa sekarang ini
utamanya Bali, hanya tergantung pada satu sektor saja. Di tengah sektor pariwisata yang mengalami pukulan yang sangat hebat, sektor pertanian justru mampu bertahan, bahkan tumbuh positif dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Nah, detail seperti ini semua harus tahu dan apa yang harus kita lakukan kita semua harus ngerti. Yang kedua, paradigma dan tata kelola pariwisata harus memprioritaskan, ini ke depan semua negara yang berkaitan dengan pariwisata pasti akan ke sini, memprioritaskan kesehatan dan keamanan. Perjalanan pariwisata di masa pandemi dan nantinya pasca pandemi pasti akan berubah total. Dan wisatawan pasti akan menghindari kerumunan dan kontak erat yang terlalu sering. Karena apapun, para wisatawan harus bisa diyakinkan bahwa kesenangan dalam berwisata itu mereka tetap terjamin, kesehatannya terjamin dan tidak tertular oleh virus. Yang ketiga, pariwisata Bali perlu bertransformasi dari mass tourism menjadi green tourism, menjadi quality tourism. Harus mulai kita pikirkan ke arah itu. Pariwisata yang berbasis sosial, pariwisata yang berbasis budaya, pariwisata yang berbasis lingkungan, sejalan dengan nilai-nilai dan filosofi kearifan lokal Bali yang membangun harmoni dan memuliakan alam. Semangat untuk memuliakan alam, manusia dan budaya harus kita teruskan untuk menyongsong masa depan. Dan kita memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan green economy, ekonomi hijau. Ini kekuatan Bali, kekuatan Indonesia itu ada di sini. Dan akan kita garap mulai bulan ini. Kan kita mulai, nanti pertengahan bulan ini kita akan membangun Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang akan menjadi terbesar di dunia. Kita mulai, harus mulai. Yang disuplai dari renewable energy, dari hydropower di Sungai Kayan, untuk masuk ke itu. Sehingga kita bisa berkontribusi bagi persoalan dunia dan ikut mengatasi dampak perubahan iklim dan melaksanakan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanapun hebatnya rencana dan peta jalan yang dibuat, tidak akan bermakna apa-apa kalau kita tidak bisa mengeksekusinya. Ini sering kita terlambat, sering kita tidak segera mulai itu karena eksekusinya terlalu banyak sekali hitung-hitungannya. Sehingga malah ragu-ragu, maju mundur, dan enggak maju. Malah mundur terus. Orang lain sudah maju sampai kemana-mana. Keberanian mengeksekusi menjadi sangat penting. Karena kita menghadapi kecepatan dalam menghadapi kompetisi dan tantangan. Perkembangan teknologi yang begitu sangat cepatnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya luncurkan peta jalan ekonomi Kerti Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penekanan tombol oleh Presiden Republik Indonesia. Mohon mendampingi Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bali.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara peluncuran peta jalan ekonomi Kerti Bali menuju Bali era baru selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, acara kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.